sudah menginstal Arduino IDE. IDE itu apa? IDE gitu. Nah, itu nanti apa? Ada ya. Berikutnya perangkat lunaknya open source. Open source berarti bebas. Jadi nanti teman-teman yang di sini yang saya pengen buat kayak gini Pak, programnya kayak apa? Silakan minta yang langsung ke personelnya yang membuat, atau minta source-nya. Kalau yang membuat saya minta ke saya kasih gratis gitu. Dengan catatan Anda harus menguasai algoritmanya, jangan kopas doang rename gitu, nggak boleh. Berikutnya tidak memerlukan chip programmer, jadi nggak ngisi programnya, nggak perlu alat lagi. Kalau teman-teman install komputer kan perlu CD-ROM, perlu CD-nya. Tidak, kalau ini sudah tancapin USB, kita coding, kita verify, coding kita sudah syntax errornya tidak ada. Kalau logic error nggak bisa dicek, tapi syntax errornya sudah ada. Sudah kosong, silakan diupload, baru Anda tes secara visual logic errornya ada atau tidak. Koneksinya USB. Enak kan kalau USB, semua laptop pasti ada. Kalau zaman tradisional microcontroller itu menggunakan serial komunikasi. Jadi seperti itu. Berikutnya fasilitas chip yang cukup lengkap ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada PWM untuk yang servo sudah ada didemokan ya. ADC, analog digital converter juga sudah ada, sinyal analog menjadi digital untuk sensor ultrasonik. Berikutnya timer, interrupt, SPI dan I2C. I2C sudah ada di LCD. Nanti kalau ada panel LCD di situ berarti itu pakai I2C. I2C itu integrated circuit. Jadi tidak perlu LCD 16 pin ditancapin semua, tapi cukup 2 pin saja, yaitu STL dan SDA. Jadi seperti itu. Ukurannya kecil dan mudah dibawa. Ini penting ya, kecil. Teman-teman mulai sekarang pikirannya yang kecil yang gampang gitu, gampang dibawa. Jadi lebih mudah. Bahasa pemrograman relatif mudah ini karena pakai tadi bahasa C, hampir sama dengan bahasa Java. Komunitas open source yang saling mendukung. Library-nya juga gratis, tinggal download, yang penting punya kuota. Ya, jangan nggak bisa Pak download, ya kuotanya habis gimana, gitu kan? Berikutnya pengembangan aplikasi lebih mudah. Jadi teman-teman mengembangkan dan seterusnya itu gampang, mudah. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi cara membuat program. Ini yang paling teman-teman sederhana sekali ya. Yang masih pemula, yang semester 1, 3 belum pernah, silakan Anda download ini saja. Nanti di dalam pemrograman itu ada 3 bagian yang sangat krusial. Pertama itu header ya. Berikutnya adalah setup, dan berikutnya adalah loop. Kalau header itu untuk definisi apa yang kita gunakan, biasanya fungsinya include di situ dan seterusnya. Kalau setup ini kita memberi instruksi setup, misalkan mau komunikasi dengan serial, itu kita lakukan proses setup atau LCD, biasanya seperti itu. Kalau loop ini adalah program utamanya. Jadi teman-teman mengcoding itu program di sini. Loop ini berulang terus instruksinya. Nah, di luar loop ini Anda bisa menggunakan subprogram. Jadi teman-teman bikin void lagi di bawahnya, nanti tinggal manggil ke loop. Jadi tinggal ini saja apa? Membuat program. Kalau di bahasa OOP, Object Oriented Programming itu modul. Tinggal bawa mau baca modul, tinggal manggil saja. Itu lebih mudah. Dan untuk analisa algoritmanya juga lebih mudah. Nah, Arduino Shield sekarang. Arduino Shield ini banyak ya. Tetapi di sini saya menggunakan data logger. Apa sih data logger gitu kan? Tadi kan bahasa keren, embedded system, jadi tahu embedded system sudah paham. Sekarang data logger. Data logger di sini yang saya gunakan dalam
project kita atau project yang kita seminarkan di sini ini menggunakan SD card data logger Shield, di mana fungsi data logger ini adalah untuk merekam menyimpan data dari proses embedded yang kita kasih instruksi atau coding, ya. Jadi saya pengen merekam di kampus Timik ini setiap hari keluar masuk mahasiswa itu berapa sih di parkiran gitu ya. Jadi bisa dihitung. Nah, disimpan di sini. Jadi nggak harus dihitung manual. Misalkan satu hari Senin berapa mahasiswa pagi, siang berapa. Di sini sudah ada di data loggernya. Atau tidak, teman-teman mau pakai sensor apa, itu bisa disimpan di sini. Atau motornya sering dipinjemin temennya, itu pakai GPS direkam di sini. Alasannya pinjemnya cuman kemana? Ke Jababeka, nggak taunya sampai ke Bekasi Barat, gitu. Ketahuan di sini datanya, ya kan? Jadi meskipun kilometernya rusak, ketahuan di sini datanya. Jadi ini fungsi untuk menyimpan atau merecord data. Nah, ini pakai sensor nih sekarang. Di dalam embedded system biasanya suka ada ya aplikasi-aplikasi itu menggunakan sensor. Kalau Anda merangkai sendiri, merancang sendiri, buat sensor asap gitu ya. Kita harus bikin alatnya ini, bikin PCB-nya ini, harus solder, belum tangannya ke solder gitu kan. Di embedded system sudah ada. Jadi Anda tinggal beli, tinggal pasang, tinggal mempelajari pin nomornya berapa. Habis itu tinggal manggil library dan kasih coding. Ingat, harus ngasih coding. Jangan hanya tancap ngarepin jadi nyala, nggak bisa. Bikin robot, dirakit semua, Arduino-nya dipasang, sensornya dipasang, nggak di-coding. Nyalain kan, kok nggak jalan-jalan ya? Nggak bisa. Harus dikasih sebuah instruction. Ya, sensornya macam-macam. Nggak akan saya sebutkan satu-satu. Nanti di demo ada sensornya macam-macam. Tanya langsung ke yang bikin. Ya, jadi seperti itu. Shieldnya tadi mulai dari Ethernet yang mainnya jaringan, silakan. Yang pakai LCD, yang suka nampilin di layar gitu kan, nulis namanya sendiri. Terlalu narsis, LCD aja namanya sendiri gitu kan. Berikutnya prototype file untuk nancap-nancap untuk simulasi. Ya, SD card tadi yang sudah saya jelaskan untuk record data sama Bluetooth. Nah, ini dia. Kenapa saya pakai Bluetooth? Karena teman-teman punya handphone, smartphone, Bluetooth dipakai buat transfer musik doang atau buat transfer film. Ya kan? Nggak pernah pakai fungsi Bluetooth untuk sebuah aplikasi. Jarang kan? Masih jarang, apalagi WiFi buat connect internet saja. Padahal WiFi selain itu bisa dipakai buat komunikasi dengan alat atau hardware. Ada di sini, nanti saya tunjukkan. Semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup nanti ya nggak tahu lagi. Android, nah Android ini ada semua, hampir 99% handphonenya Android ya. Bener ya, Android ya. Handphone kedua baru handphone jadul gitu ya. Handphone batu bata. Tapi handphone utama pasti Android. Ya. Keluarga Android sampai sekarang yang sudah bisa diupdate itu Marshmallow sama N-nya adalah Nougat. Nougat itu jarang, masih belum resmi kayaknya. Ya. Tapi sudah Lollipop itu udah enak, kita nggak terlalu makan banyak memori lagi. Kalau mau ya Marshmallow gitu ya. Jadi aplikasi ini